Faslun fi ma'asil jawarih. Fasal berkaitan dengan pembahasan maksiat-maksiat anggota badan. Wa ma'asil jawarihi, dan maksiat-maksiat anggota badan itu kathiratun, banyak. Yang dimaksud dengan badan di sini adalah 7 anggota. Yang pertama adalah lisan, dan yang kedua adalah mata, dan yang ketiga adalah telinga, dan yang keempat adalah tangan, yang kelima adalah perut, dan yang keenam adalah kemaluan, dan yang ketujuh adalah kaki. Itu semua disebut dengan al-jawarih atau anggota badan. Karena dosa-dosa itu bersumber dari 7 anggota tersebut. Maka di sini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi akan menjelaskan kepada kita semua tentang bahayanya anggota badan yang 7 tersebut apabila tidak dikendalikan dan tidak dijaga dengan benar. Ini sangat penting sekali, karena ini yang akan menentukan tentang keselamatan kita kelak di akhirat. Sebenarnya anggota badan itu ibarat rakyat, dan hati itu adalah pemimpinnya. Sebab segala perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan itu tergantung dengan hati seseorang. Hati yang akan menentukan perbuatan anggota badan yang 7. Jika hati itu baik, dia akan menyuruh seluruh anggota badannya itu berbuat baik. Jika hati itu jahat, maka dia yang akan membuat dan memerintahkan kepada seluruh anggota badan untuk berbuat jahat. Dan itu sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ingat, kata Nabi, sesungguhnya di dalam jasad itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka seluruh anggota badan akan baik. Tutur katanya baik, suka mendengar yang baik-baik, suka melihat yang baik-baik pula. Dia akan gunakan tangannya untuk kebaikan, dan dia akan pelihara perutnya, kemaluan dan kakinya dari yang tidak baik. Itu karena hatinya baik, karena segumpal daging yang ada di tubuh itu baik. Wa idza fasadat, dan apabila segumpal daging yang ada di tubuh itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka rusaklah pula seluruh badannya. Matanya memandang yang jahat-jahat, telinganya suka mendengar yang tidak baik, lidahnya suka menuturkan kalimat-kalimat yang tercela dan dilarang, tangan, kaki, kemaluan dan perutnya selalu dipenuhi dengan kejahatan. Na'udzubillah. Ala wahyal qalb. Ingat, kata Nabi, segumpal daging yang dimaksud adalah hati. Jadi hati itu presiden, dan anggota badan adalah rakyatnya. Rakyat akan menjadi bagus jika presidennya bagus, dan rakyat akan rusak jika presidennya juga rusak. Jika hatinya bagus, anggota badan pasti bagus. Jika hatinya rusak, anggota badan pasti rusak. Jadi tidak ada istilah kata yang penting hatinya tapi dia enggak sholat, yang penting hatinya tapi dia enggak puasa, yang penting hatinya tapi dia berjudi, tapi dia berzina. Wal'iyahzubillah. Ini bohong. Karena apa? Karena kalau memang hatinya bersih, bagus, enggak mungkin dia melakukan kejahatan-kejahatan itu. Jadi kalimat yang mengatakan yang penting hatinya tapi perbuatannya jahat, ini adalah penjahat. Karena tidak mungkin perbuatan itu akan terlahir dari anggota badan kalau tidak bersumber dari hati. Lain kalau seandainya ada orang melakukan kebaikan
lalu kemudian temannya mengatakan yang penting hatinya dia. Nah, ini ada harapan bahwa hatinya baik karena memang perbuatannya baik. Itu pun masih ada harapan karena tidak semua orang yang melakukan kebaikan hatinya baik. Tetapi besar harapan itu menunjukkan hatinya yang baik. Apalagi yang rusak, yang baik saja perbuatannya belum tentu hatinya baik. Apalagi yang jelas-jelas rusak perbuatannya, pasti rusak hatinya. Nggak ada istilah kalimat yang penting hatinya. Kamu berbuat dosa itu karena hati kamu rusak. Nggak mungkin hati kamu bagus. Apalagi kamu mengatakan yang penting hatinya, seakan-akan kamu merasa bahwa hatimu sudah bagus. Perasaanmu bahwa hatimu sudah bagus itu merupakan satu kejahatan, itu merupakan satu kejanggalan. Na'udzubillah. Jadi begitu. Banyak sekali maksiat anggota badan itu. Kemudian beliau membahas yang pertama. Kata beliau, faslun fi ma'asil batni, fasal fi ma'asil batn, yang berkenaan tentang maksiat-maksiat perut. Pertama pembahasan yang dibicarakan oleh Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi adalah maksiat yang berhubungan dengan perut. Apa sih maksiat perut itu? Fama'asil batni, maka maksiat-maksiat perut, mithlu aklir riba, itu seperti memakan makanan hasil dari riba. Apa itu riba? Riba adalah meminjamkan uang kepada seseorang dengan nominal tertentu, misalnya 100.000. Lalu kemudian minta dibayar lebih, yaitu misalnya dibayar 120.000. Nah, ini riba namanya. Dan itu dilarang di dalam agama. Jika kita bermuamalah seperti ini dan mendapatkan keuntungan, lalu kita belikan makanannya kemudian dikonsumsi, maka berarti kita telah melakukan maksiat perut, karena makanan akan masuk ke dalam perut. Hati-hati. Kan yang haram itu babi, Beb. Saya kan makan nasi, masa haram? Haram itu ada dua. Ada lisabab, ada lizzat. Ada karena sebabnya yang haram, walaupun makanannya halal. Ada kalanya memang haram pada zatnya, seperti babi, seperti anjing, atau makan bangkai. Itu memang diharamkan pada zatnya. Atau makan yang najis-najis, atau makan yang berbahaya seperti racun, itu haram pada zatnya. Ada yang haram karena sebab, seperti tadi yang dijelaskan. Nasi halal karena ia berasal dari beras suci. Iya, betul memang. Ikan halal, makanan yang diperbolehkan di dalam agama. Semua yang ada di dalam lautan itu halal. Iya, kecuali yang berbahaya. Nah, tapi cara untuk mendapatkannya tidak dari jalan yang halal, dari riba, dari uang hasil riba misalnya. Maka beras yang tadinya halal pada zatnya berubah menjadi haram, bukan karena zatnya yang haram, tapi karena sebab membelinya dengan uang haram. Ikan yang tadinya halal, halalan thayyibah, halal, thayyiban, baik, sekarang berubah menjadi halalan tapi ghairu thayyib. Halal memang pada zatnya, tetapi tidak baik, menjadi haram karena sebabnya. Kenapa? Karena kamu membelinya dari uang hasil riba. Kias yang lain-lainnya, hasil mencuri, uang hasil menipu, uang hasil menjual sabu-sabu, uang hasil merampas milik orang lain, wal'iyadzubillah, itu semua adalah
uang-uang yang haram jika dibelikan makanan lalu dikonsumsi makanan tersebut, maka dia akan masuk ke dalam perut dan itu menjadi maksiat bagi perut. Naudzubillah. Apalagi riba. Ini pertama maksiat perut yang disebut oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, karena dosanya sangat besar. Tidak ada maksiat yang Allah Subhanahu wa taala ajak pelakunya berperang selain dua. Pertama adalah riba dan yang kedua adalah memusuhi para wali. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamun." Di dalam Al-Qur'an Allah taala menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman. Kita orang beriman kan? Berarti kita yang diajak bicara oleh Allah. Bukan orang kafir ini yang diajak bicara. Kalau orang kafir bermuamalah dengan riba, urusan mereka. Cina punya bank konvensional, meminjamkan uang dengan nominal sekian, nanti dibayar sekian, totalnya nanti akan lebih. Riba, terserah mereka. Mereka bukan orang mukmin. Loh, kamu kenapa mengikuti perekonomian mereka? Kenapa kalian mengikuti cara bermuamalahnya mereka? Apa kamu nggak punya agama apa? Biar mereka punya agama. Itu ajaran mereka, agama mereka. Kita punya agama sendiri. Kenapa ikut-ikutan dengan mereka? Na'udzubillah min dzalik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hei orang-orang yang beriman, takut kalian kepada Allah. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan yang tersisa dari riba itu. Jangan sampai tersisa, tinggalkan secara keseluruhan. In kuntum mu'minin, jika memang betul kalian itu beriman, buktikan dengan menjauhi riba. Fa illam taf'alu, maka jika kalian tidak mau melakukannya, tetap saja melakukan riba, tidak mau meninggalkannya, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, maka umumkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Para pelaku riba itu sama saja dengan menabuh genderang perang dengan Tuhannya sendiri dan dengan nabinya sendiri. Wal'iyadzubillah. Dari mana kamu akan mendapatkan kemenangan tatkala kamu memerangi Tuhanmu sendiri? Kamu hidup di atas bumi Allah. Mau lari kemana? Ke langit, langit milik Allah. Mau lari kemana? Ke laut, menyelam di sana, laut milik Allah. Ayo keluar kamu dari dunianya Allah. Mau kemana? Mau mengajak perang sama Rabbuna Azza wa Jal, tidak akan pernah sanggup. Entah, saya tidak pernah mengajak Allah Ta'ala perang. Betul, secara lisan kamu tidak pernah menantang Allah Ta'ala, tapi perbuatan kamu dalam melakukan muamalah ribawi itu sama dengan menantang untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahkan dengan Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kamu akan mendapatkan rahmat kasih sayang Allah kalau Nabi kamu sendiri kamu ajak berperang? Dari mana kamu akan bisa menikmati surganya Allah kelak di akhirat kalau Nabi kamu sendiri kamu ajak berperang? Bukankah Nabi Muhammad itu kunci rahmatnya Allah dan kunci surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Nah, salawat dan salam kepada Nabi, miftahi babi rahmatillah, kunci pintunya rahmat Allah. Mau dapat rahmat Allah melalui jalur Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak melalui jalur Nabi Muhammad, kamu tidak akan mendapatkan rahmat. Dan ketika kamu melakukan riba, terlibat dalam muamalah ribawi, berarti kamu telah memerangi Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sekedar memerangi Allah, juga memerangi Rasulnya SAW. Na'udzubillah. Yang kedua adalah memusuhi para walinya, para kekasih-kekasih Allah. Man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi
Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi akan waliku, maka aku umumkan kepada dia peperangan. Ada dua maksiat yang sangat berbahaya. Yang pertama riba, dan yang kedua adalah memusuhi para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, jaga diri kita baik-baik, jangan sampai melakukan dosa besar ini. Apalagi di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-riba salasatun wa sab'una baban aisaruha mithlu an yankihar rajulu ummah." Riba itu ada 73 bab. Banyak babnya riba itu, macam-macam. Ada 73 bab. Dosanya macam-macam, banyak sekali dosanya itu. Aisaruha, paling ringannya dosa riba itu sama seperti seorang lelaki menzinahi ibu kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Kamu berzina dengan ibumu sendiri. Kapan? Gak pernah saya melakukan perbuatan keji itu. Loh, kamu melakukan riba. Nah itu sama seperti menzinahi ibu kandungmu sendiri. Jika kita melihat ada seorang anak berzina dengan ibu kandungnya sendiri, pasti kita akan jijik melihatnya. Bahkan kita tidak segan-segan untuk mengucilkannya dari kampung kita. Nah, ternyata pelaku riba tidak kalah menjijikkannya daripada orang tersebut. Ini Beb, pelakunya bukan laki-laki Beb, perempuan. Ya sama, kebalikannya berarti. Yang biasa datang ke pasar-pasar itu Beb, nawarkan kepada para pedagang, mau minjam uang enggak? Nah itu perempuan Beb, orangnya bukan laki-laki. Ya sudah, balik aja riwayat haditsnya. Berarti sama seperti berzina dengan ayah kandungnya sendiri. Na'udzubillah. Jalan keselamatan itu jelas, dan jalan untuk seseorang celaka kelak di akhirat pun jelas. Cuman kitanya aja lagi yang terkadang tidak kuat akan bujukan hawa nafsu. Karena tidak punya uang untuk modal usaha, diajak oleh orang untuk meminjam uang dengan jalan riba. Lalu dia tidak kuat menahan ajakan itu, kemudian dia pun terlibat dalam riba. Wal'iyadzubillah. Padahal jikalau dia bersabar dan tetap terus berusaha, insya Allah akan datang solusinya, akan datang jalan keluarnya. Apalagi Nabi pernah mengatakan dengan jelas di dalam sabdanya, "Man taraka syai'an lillah abdalahullahu lahu bi khairin minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan untuknya sesuatu yang lebih baik daripada yang ia tinggalkan itu. Kamu meninggalkan riba karena takut kepada Allah. Takut saya dengan Allah, takut saya berperang dengan Allah. Saya mau mencari jalan yang halal saja. Sekarang saya berusaha dulu untuk mendapatkannya. Allah akan bantu kamu. Allah akan tolong kamu. Kamu akan dapatkan jalan itu. Dan kamu akan mendapatkan yang lebih baik daripada yang kamu tinggalkan tersebut. Asal kamu meninggalkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah riba. Hati-hati sekali, jangan sampai terlibat dengan riba dan jangan sampai terpengaruh olehnya. Jangan sampai dibujuk oleh hawa nafsu kita yang ingin praktis-praktis tapi haram. Ya, apalagi banyak sponsornya ditempelkan di dinding-dinding rumah warga, kadang di tiang-tiang listrik, kadang di perempatan jalan. Butuh dana, hubungi nomor sekian. Bunga cuma 1,5%. Cuma. Nanti kira cuma itu sepele apa? 1,5% atau 0,000,1% itu tidak ada sepele di hadapan Allah. Yang namanya dosa itu tidak ada yang sepele di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enak aja udah menawari orang riba, mengentengkan riba lagi. Bunga hanya ini nih yang meremehkan, sesuatu yang berat dianggap ringan sama dia. Na'udzubillah. Jangan kira kamu mengira dosa itu kecil di hadapan Allah, besar itu. Na'udzubillah.
wa tahsabuhu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Kalian mengira itu sepele apa? Padahal itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dulu-dulu mungkin pernah terlibat karena belum tahu hukumnya. Iya. Sekarang kan sudah tahu. Jangan lagi. Alhamdulillah, berkat hadir ke majelis yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Menyesal saya ikut ke majelis. Coba saya nggak hadir ke majelis, saya nggak tahu hukumnya. Kalau nggak tahu hukumnya kan saya nggak dosa. Kata siapa? Banyak yang salah kaprah. Lo katanya orang jahil itu nggak tahu dihukum lalu terjerumus dalam suatu dosa yang dia tidak tahu, dia tidak berdosa. Kata siapa? Kata kamu. Sebelum membahas tentang itu, jahil terbagi menjadi dua. Ada jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Jahil ma'dzur artinya jahil orang yang tidak tahu, ma'dzur orang yang diterima alasannya, uzur. Siapa dia? Dia adalah orang yang hidup di pedalaman. Tidak ada ulama yang mengajarkan ilmu agama di sana. Dan dia tidak punya alat transportasinya untuk pergi keluar menuntut ilmu. Kasihan, hidup di pedalaman, di pegunungan yang tidak ada ulama mengajari tentang hukum-hukum agama, sehingga mereka jahil dengan agama, padahal mereka beragama Islam. Ini nggak apa-apa, karena mereka memang udzur, jauh di pedalaman, di pelosok, di pegunungan, tidak ada ulama yang terjun ke sana untuk berdakwah, dan mereka tidak punya alat sarana dan prasarananya untuk keluar menuntut ilmu misalnya. Lalu tidak mengerti agama. Ini benar, ini ma'dzur ini. Atau qaribu ahdin bil Islam, orang yang baru memeluk agama Islam, baru 3 hari dia masuk Islam. Ya pastinya tidak semua hukum Islam dia tahu karena baru masuk Islam. Lalu dia misalnya pas sedang puasa makan, ini Ramadan, emang kenapa? Nggak boleh kalau puasa makan nasi. Saya kira nggak boleh minum aja, makan juga nggak boleh. Sama, pokoknya kalau masuk ke dalam rongga badan itu dapat membatalkan puasa. Akhirnya dia berhenti makan, kumur-kumur langsung. Nggak batal puasanya itu. Kenapa? Karena dia baru masuk Islam, nggak tahu hukumnya. Pas sudah tahu hukumnya, nggak boleh lagi. Nah, jadi itu disebut dengan jahil ma'dzur, orang yang memang tinggal di pelosok jauh dari ulama, tidak ada yang mengajarkan kepada mereka tentang hukum-hukum agama, dan mereka juga tidak bisa untuk belajar keluar. Ini satu, ini diterima alasannya. Yang kedua, mu'allaf, baru masuk Islam, nggak ngerti apa-apa, ini juga ma'dzur. Tapi kamu hidup di lingkungan yang ada ulamanya, ada guru agamanya, dan kamu bukan sosok seseorang yang baru masuk Islam. Kamu dari orang tua, kakekmu semua, nenek moyangmu muslim. Kok bisa nggak tahu dengan hukum kalau itu adalah haram misalnya? Berarti yang lalai itu adalah kamu. Kamu bukan orang yang tinggal di pedalaman, tinggal di daerah yang banyak ulamanya, banyak majelis taklimnya, dan kamu juga bukan orang yang baru masuk Islam. Sudah dari sejak lahir kamu sudah memeluk agama Islam, sudah beragamakan Islam. Lalu tidak tahu, berarti kamu yang teledor, berarti kamu yang lalai. Kamu akan mendapat 2 dosa. Dosa pertama karena hakun belajar, tidak mau hadir ke majelis. Dosa kedua melakukan yang haram tadi. Double jadinya. Jadi jangan ada istilah kata saya menyesal hadir ke majelis. Coba kalau nggak hadir, saya nggak tahu, nggak dosa. Bukan nggak dosa, 2 kali dapat dosanya kamu. Dosa ketika melakukan perbuatan haram tadi, dan dosa ketidaktahuan kamu bahwa itu haram. Kenapa? Karena kamu bisa mengetahuinya dengan cara belajar. Sementara di daerah kamu banyak ulama, banyak ustadz, banyak habaib yang bisa mengajarkan ilmu agama. Tetapi kamu alfa, kamu tidak hadir, maka kamu mendapatkan double, ganda, 2 dosa sekaligus. Na'udzubillah min dzalik. Di sini nggak ada jahil ma'dzur. Di sini nggak ada jahil ma'dzur, orang jahil yang diterima alasannya. Kenapa? Ente hidup di kalangan ulama di sini, guru-guru agama, majelis taklim di mana-mana.
Kalau mau rajin setiap malam tuh ada majelis. Ya, alhamdulillah sudah makmur dengan ilmu. Dan ente juga bukan orang yang baru masuk Islam. Jadi kalau kamu bukan jahil yang ma'dzur, berarti kamu adalah jahil yang ghairu ma'dzur. Maka kamu akan dapat dosa dan kamu akan disalahkan 2 kali oleh Allah. Yang pertama, kesalahanmu tidak mau belajar. Yang kedua, kesalahanmu melakukan dosa tersebut lantaran kebodohanmu tadi. Tidak mau belajar soalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Kalau sudah tahu jangan lagi dilakukan. Taubat kepada Allah. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Dan jika kalian bertaubat, kata Allah di dalam Al-Qur'an tadi, maka kalian berhak untuk mendapatkan sesuai harta kalian. Ru'us, usul, ya, asal harta milik kalian. Asal mula kalian meminjamkan 100.000, ya minta bayar sama orang yang berutang darimu itu 100.000 juga. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan sampai kalian ini menzalimi orang lain, dan jangan sampai pula kalian terzalimi oleh orang lain, begitu. Wa akli malil yatim, dan seperti memakan harta anak yatim bil batil, dengan cara yang batil. Enggak boleh. Hati-hati yang punya panti asuhan. Kalau ada orang yang menitipkan amanat untuk anak yatim yang kalian asuh, jangan dimakan itu harta. Ya. Tetapi ada pengecualian. Jikalau qayyim atau pengurus panti asuhan yang menampung banyak anak yatim itu fakir, maka dia boleh untuk mengambil bahagian dari sumbangan orang lain untuk anak-anak yatim tadi. Tapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Paham dengan cara yang baik? Orang nyumbang 10 juta untuk panti asuhan, 9 juta diambilnya, berarti 1 juta aja nang sampai ke anak yatim. Ini bukan bil ma'ruf ini. Ini mau mencari keuntungan duniawi dengan berkedok membangun panti asuhan. Bahaya. Bil ma'ruf. Kalau memang kamu mengasuh anak yatim dan kamu juga tergolong orang fakir, gak apa-apa. Karena anak yatim yang diasuh itu berhak mendapatkan sedekah karena kefakiran mereka, terlantar. Kalau anak yatim anak bupati misalnya, atau anak yatim anak pengusaha batu bara, lain lagi ceritanya. Pengusaha batu bara meninggal muda, punya istri yang masih muda dan anak yang masih kecil-kecil. Udah deh, saya sedekahi. Enteng disedekahi sama dia. Abahnya meninggalkan 100 unit tronton, meninggalkan ekskavator 200 unit. Tapi kan anak yatim tapi kaya, ya lain lagi ceritanya. Jadi yang dimaksud di sini adalah anak yatim yang terlantar. Begitu. Jadi karena kefakiran mereka berhak menerima zakat, atau karena kemiskinan mereka berhak menerima sedekah. Nah, si pengurusnya ini juga fakir misalnya, ya nggak apa-apa, dia ikut mengambil bahagian dari sedekah itu, tapi bil ma'ruf. Jangan dijadikan perantara untuk mengumpulkan harta kekayaan. Na'udzubillah min dzalik. Giliran anak yatimnya makan tahu tempe, gilirannya makan daging, makan ayam. Kasihan, nggak boleh seperti itu ya. Ya kalau seandainya dia fakir, dia boleh, tetapi bil ma'ruf. Tapi kalau seandainya dia orang yang mampu dan punya panti asuhan, lalu ada orang menyumbang untuk anak yatim yang ada di dalam panti tersebut, dia nggak boleh mengambil walau sedikit. Nggak boleh, itu amanat, harus diserahkan kepada mereka yang berhak. Addil amanata ila mani tamanak. Laksanakan amanah itu sesuai dengan keinginan orang yang memberikan amanat kepada kamu. Wala takhun man khanaka, dan jangan engkau khianati orang yang mengkhianati kamu. Wa kullu wa kulli ma harramallahu ta'ala minal ma'kulat,
Boleh wa kulli, kalau wa kulli berarti ma'tufnya kepada aklir riba. Tapi kalau wa kullu berarti ma'tufnya kepada ma'tuf alaihnya kepada mislu. Mislu aklir riba atau mislu kulli ma haramallah. Boleh wa kullu. Kullu boleh dibaca wa kullu. Wa kullu ma haramallahu ta'ala minal ma'kulat, dan setiap yang diharamkan oleh Allah Ta'ala daripada makanan-makanan. Itu termasuk maksiat perut jika dikonsumsi. Apa aja sih yang diharamkan dari makanan? Kal ghasbi was sariqati, seperti ghasab, yaitu makanan hasil rampasan. Arti rampasan itu adalah mengambil punya orang tanpa izin. Jangan kira rampasan itu dengan paksa kita mengambilnya, enggak. Sesuatu yang diambil tanpa izin itu ghasab namanya. Itu sama sudah hukumnya merampas, walaupun tanpa kekerasan. Melihat ada pohon mangga di depan rumah orang, buahnya lebat, wah menggiurkan sekali. Orangnya nggak ada, lengah, diambil sama dia. Ini maling tapi ini maling mangga, dimakan sama dia. Maksiat perut, karena mangga tersebut hasil curian. Sendal milik orang lain dipakai, itu ghasab juga kalau tanpa izin dari pemiliknya. Nggak boleh, harus minta izin. Apalagi wasariqati, dan mencuri, wal maitati, dan bangkai. Bangkai itu juga haram dimakan. Nggak boleh, kecuali dua. Bangkai itu haram kecuali dua. Apa? As-samak wal jarad, ikan, maksudnya yang ada di laut, semua makhluk-makhluk yang di laut, yang hidup hanya di laut, tidak hidup di dua alam, itu bangkainya halal, boleh dimakan. Maksud bangkai itu adalah hayawan yang mati tanpa disembelih. Masa ikan peda harus disembelih dulu? Kan gak usah ya. Dapat ikan kakap, sembelih dulu, sembelih. Ya nggak usah. Ikan haruan, sembelih dulu, nggak usah. Catuk aja kepalanya. Kalau sudah mati ya halal. Bangkai tapi halal. Wal jarad, dan belalang. Belalang ya, belalang yang bisa dimakan itu halal itu. Ya, bukan kumbang. Kumbang lain lagi. Apalagi kumbang. Nggak usah disebut ya. Alhamdulillah. Jadi begitu, bangkai itu haram dikonsumsi, nggak boleh dimakan. Illa lil muttar, kecuali bagi orang yang terpaksa ya, lain lagi ceritanya. Bagi orang yang terpaksa sedang kelaparan dan di depannya ada bangkai kambing misalnya, boleh dia memakannya. Jangankan bangkai, babi aja boleh. Jika sudah terpaksa mudarat lil muttar, enggak apa-apa. Tapi hanya sekedar memakannya saja supaya tidak binasa, menyambung hidup. Jangan, wah enak ternyata daging babi, akhirnya didendeng, dibawa dijadikan bekal. Ya jangan, enggak boleh. Cukup hanya sekedar menangkal rasa lapar yang bersengatan, yang jika kamu tidak memakannya kamu akan binasa. Udah, jangan berlebihan, merasa nyaman, nyamannya sampai meriga makan, apalagi dibawa dijadikan bekal, gesan cadangan. Enggak boleh itu. Biqadri ma yasuddur ramqa, kata para ulama, biqadri ma yasuddur ramq, dengan kadar yang hanya bisa menutupi ruh kita, itu selesai. Sekiranya kadang mati kelaparan aja. Dan termasuk juga makanan yang haram adalah hayawan yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti kucing, tikus. Itu kan termasuk binatang-binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ini pentol apa nih? Pentol kucing misalnya ya.
Loh kok kenapa? Kan sudah saya sembelih kucingnya. Hati disembelih. Orang dia bangkai nggak boleh dimakan. Ini sate apa? Sate tikus. Astagfirullah. Tikusnya sudah saya sembelih, hati disembelih. Orang itu memang tidak dimakan dagingnya. Nggak boleh. Paham? Atau yang dapat membahayakan badan. Seperti apa? Seperti racun misalnya. Ada makanan beracun dimakan sama dia. Itu membahayakan badan. Apa hukumnya? Haram. Apalagi seperti tanah misalnya. Kenapa makan tanah? Ada apa makan tanah? Tanah dimakan membahayakan ke badan. Iya. Apalagi seperti beling misalnya. Makan beling, tahu beling? Pepaci itu. Tapi itu kuda lumping, hatta kuda lumping yang makan, haram. Pepaci dimakan, nggak punya akal apa? Nggak waras kamu ini. Tapi ini kan budaya sih budaya, silahkan budaya, asal jangan bertentangan dengan agama. Kalau sudah budaya bertentangan dengan agama, makan ayam mentah menjijikkan sekali. Makan beling, ada apa? Beling dimakan. Apa nggak ada makanan lagi kok beling dimakan? Na'udzubillah. Itu dilarang karena membahayakan badan. Dan setiap yang mustakdzar dianggap menjijikkan, itu nggak boleh juga dimakan. Dianggap menjijikkan, walaupun tidak najis. Ingus, najis nggak ingus? Ingus nggak najis. Kalau ingus najis, orang flu nggak sah sholatnya. Ingus nggak najis, tapi menjijikkan. Jangan dijilat. Na'udzubillah. Ya. Sama upil juga. Tahu upil nggak? Upil tahu kan? Kerak hidung itu. Dikuit, dijilat. Na'udzubillah. Kenapa? Nggak pengen tahu aja rasanya asin apa manis. Menjijikkan, haram itu karena mustakdzar. Hati-hati. Kemudian wal masyrubat, dan setiap yang Allah haramkan daripada minuman-minuman. Seperti apa? Kal khamri, seperti minuman keras, minuman yang memabukkan. Wan nabidh, sama nabidh. Khamr itu hasil perahan dari anggur. Kalau nabidh selain anggur, bisa dari kurma. Fermentasinya itu bisa mabukkan juga kalau dibikin fermentasi. Apalagi tuh yang biasa orang bilang arak tuh apa namanya? Lahang ya. Nah, lahang itu sebelum jadi cuka dia ada mengandung alkohol, itu bisa memabukkan juga kalau dikonsumsi. Sebelum jadi cuka. Nggak boleh. Tuak ya, tuak, orang bilang tuak, arak sama. Pokoknya yang memabukkan itu haram dikonsumsi. Dan seperti juga adalah susu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Ada binatang tidak boleh dimakan dagingnya, maka susunya pun tidak halal diminum. Ya. Sapi kalau disembelih halal kan dagingnya dimakan, maka susunya pun halal diminum. Kuda boleh nggak makan daging kuda? Boleh. Berarti susu kuda halal. Apalagi beruang, iya. Halal nggak beruang tuh dimakan? Ya halal. Berarti susu beruang haram. Memang haram susu beruang. Emang ada susunya? Siapa yang berani merah susu beruang? Ayo. Ada yang berani merah susu beruang sini? Nggak ada dicakarnya. Hebat banget kalau ada yang berani bisa merah susu beruang. Mendekat aja dicakar sama dia, apalagi merah susunya. Ada bib dijual sama orang bib susu beruang. Itu beer brand itu. Tahu beer brand? Bisa bahasa Inggris nggak kamu? Cap beruang. Itu capnya aja beruang, bukan susu beruang itu. Susu cap beruang. Nggak apa-apa kalau susu cap beruang.
Makanya tulisannya beer brand. Bahasa Inggris enggak? Beer apa artinya? Beruang. Brand merek. Cap. Iya, susu merek beruang. Bukan susu beruang. Makanya kalau ada munpian bewarungan, ada orang betakun, "Cil, ada penjual susu beruang lah." Kadada atau kadada. Nang ada susu cap beruang. Susu beruang siapa nang wani penjual susu beruang? Memerah aja ning wani. Nah, itu bahasa itu penting juga untuk dipelajari biar tidak salah ngomong. Ya, haram itu dimakan kalau susu binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya. Maka haram juga susunya untuk dikonsumsi atau diminum. Darah sama, darah juga nggak boleh diminum. Nggak boleh minum darah. Darah ular diminum. Buat terapi, buat jamu. Ya Allah, apa nggak ada yang halal kok pakai minum darah ular segala? Nauzubillah min dzalik. Banyak loh macamnya. Kadang darah itu bisa dibikin kayak ati. Orang bilang marus. Ya, tahu marus kan? Darah yang dibekukan sehingga dia beku seperti ati. Itu kadang ada orang yang biasa menanai darah ketika penyembelihan hayawan. Ketika sapi kurban tuh darahnya ditanai sama dia. Kemudian disekap beberapa hari, akhirnya beku. Itu dipotong-potong, dibilang ati. Bukan, itu darah itu. Haram. Karena apa? Najis. Gak boleh. Ada yang kayak gitu, jangan lagi ya. Gak boleh makan darah. Najis. Waqad la'anallahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam akila riba, dan sungguh Allah dan Rasulnya melaknat si pemakan riba. Bahkan dalam hadis bukan hanya yang memakan riba saja. La'anallahu akila riba wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat orang yang memakan riba dan yang menulis transaksinya dan yang menjadi saksinya. Allah. Semua yang terlibat dalam riba kena dosanya, dapat laknat dari Allah dan Rasul. Wa kullaman a'ana ala aklih, bahkan setiap orang yang membantu atas memakannya. Saya bekerja di bank, banknya bank konvensional, bukan bank syariah. Bukan karena saya memakannya ya. Saya tahu riba itu nggak boleh. Saya kan cuma jadi admin di sana. Saya kan cuma jadi teller. Ya teller, akhirnya kamu teller betulan nanti. Jadi teller kan saya cuma ya, tapi riba kan? Ya tahu saya. Sudah, kamu ikut membantu. Ya sudah, kamu juga dapat dosanya. Dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Wal'iyadzubillah. Jangan bangga kamu punya anak kerja di bank. Lihat dulu bank apa itu. Kalau anak saya dua-duanya pegawai bank loh. Bangga kamu. Dua-duanya pegawai bank. Na'udzubillah. Wala'anallahu syaribal khamr, dan Allah melaknat peminum minuman keras. Bahkan bukan hanya yang meminum, wa asirahu wa mu'tasirahu dalam riwayat, yang memerahnya dan yang minta diperahnya. Itu haram. Sama, dapat laknatnya juga. Saya tidak minum minuman keras. Saya cuma membikinkan saja. Sama aja. Coba kalau kamu tidak bikin minuman keras, nggak ada yang mengkonsumsinya. Kan begitu. Yang memerahnya atau yang meminta untuk dibuatkan sama, dan begitu juga yang mengkonsumsinya, meminumnya. Wa kullaman a'ana ala syurbihi hatta al-bai'a lahu. Dan setiap orang yang membantu atas meminumnya. Ikam hendak amankah minum minuman keras? Tulak ke warungku. Sana aman, tidak ada yang tahu. Saya punya tempat khusus untuk pesta miras. Dibantu orang untuk bisa pesta miras. Di depan seperti kedai biasa, seperti warung atau depot biasa. Ternyata di belakang ada tempat khusus untuk pesta miras. Apalagi ada joglo-joglonya. Apa joglo itu? Saya juga nggak tahu artinya.
Cuman ngelihat aja biasanya ada joglo katanya. Apa joglo itu? Nggak perlu ya, nggak penting ya. Mungkin itu kali ya, yang perempuan-perempuan biduan itu mungkin. Iya. Yang kata mereka kupu-kupu malam. Enak banget kupu-kupu malam. Pelacur kali ya. Dihalus-haluskan bahasanya. Iya. Na'udzubillah min dzalik. Apa lagi? Hatta al-bai'alahu, sampai-sampai si penjualnya juga kena laknat itu. Hati-hati, saya kan nggak konsumsi, saya cuma jual. Sama, saya kan nggak jual, nggak konsumsi, saya hanya jadi kurir saja. Hatta jadi kurir. Sekarang banyak kan kurir-kurir narkoba juga. Na'udzubillah min dzalik. Sama tuh, dapat laknat dari Allah dan Rasul. Taubat, jangan terlibat lagi daripada yang haram-haram seperti ini. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah dosa-dosa yang ada itu kada kesandangan kita. Jangan ditambah lagi. Jangan ditambahkan lagi. Minta kepada Allah taala ampunan agar diterima taubat kita dan diampuni dosa-dosa kita. Ma'asil lisan, maksiat lisan, insyaallah akan kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua daripada dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil, sehingga kita bersih daripada noda-noda tersebut dan senang selalu melakukan amal-amal perbuatan yang baik. Ketika ajal datang menjemput, kita pun meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin.